Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu sangat logis kalau manusia mau ke surga, maka harus tahu juga jalan ke surga. Tidak mungkin kalau orang tidak tahu jalan ke surga bisa membawa orang lain ke surga. Adalah manusia atau nabi palsu dan pembohong besar kalau ia tidak mampu membawa manusia ke surga, tetapi menyatakan dengan mengklaim dirinya mampu membawa manusia ke surga. Dan bohongnya akan bertambah kentara apabila dia sendiri matinya dikuburkan dan tidak bisa bangkit lagi. Kalau manusia tidak tahu jalan ke surga, maka ia harus dibantu oleh orang yang tahu jalan ke surga. Orang tersebut adalah Yesus Kristus. Yohanes bab 1 ayat 1-18
bab 3 ayat 16, Markus bab 16 ayat 19, Lukas bab 24 ayat 50 ayat 51, Matius bab 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus memulai suatu cara baru untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan sesuai dengan kehendak Allah dan demi berjumpa dengan Allah. Markus bab 8 ayat 34, Matius bab 16 ayat 24, Lukas bab 9 ayat 23. Sehingga hidup Kristiani sendiri mulai disebut jalan. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 2, bab 18 ayat 25, bab 24 ayat 22. Tetapi dalam Injil Yohanes ungkapan ini lebih bermakna mendalam, yakni Yesus bukan hanya jalan dalam arti ajarannya mengantarkan kita manusia kepada kehidupan sejati, melainkan hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang mengantar kita manusia kepada Bapa, kepada Allah. Jadi hanya Yesus sendirilah kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesuslah yang menunjukkan apa yang benar, tak tergoyahkan, yang menjamin kita manusia untuk berorientasi ke arah hidup adikodrati. Dengan melaksanakan kehendak Allah secara sempurna, Yesus menggemakan kesetiaan Allah yang ditunjukkannya sepanjang sejarah. Sekaligus Yesus adalah kebenaran mutlak, wahyu terakhir, dan penuh keselamatan Allah untuk manusia. Sebagai kebenaran, Yesus memberi kehidupan pula karena Ia sendiri memiliki kepenuhan hidup, sehingga dirinya menunjukkan arah kepada manusia untuk sampai kepada hidup yang kekal. Yesus adalah kebenaran sebab sebagai anak yang telah menjadi firman manusia, Ia secara sempurna telah mengungkapkan Bapa kepada manusia. Yesus mengungkapkannya melalui aktivitas dan firman-Nya. Dengan cara itulah Ia menghantar manusia kepada Bapa, yaitu ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh hidup Yesus, firman dan perbuatan-perbuatannya dengan sempurna menyatakan Bapa, sebab Yesus bersatu dengan Bapa dengan cara yang tak terputuskan. Tetapi ayat ini jangan diartikan bahwa Allah telah digantikan oleh Yesus manusia. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya anak sehakikat dengan Bapa. Maka ajaran Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Sedangkan perbuatan-perbuatan Yesus dilakukan oleh Bapa yang tinggal di dalam diri Yesus. Dengan kata lain, ajaran Yesus dan mujizat-mujizatnya bukanlah karya manusia, melainkan karya ilahi. Jika Yesus berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Bapa, maka yang Ia maksudkan adalah keseluruhan karya penyelamatan yang secara jelas dinyatakan melalui tanda-tanda ajaib atau mujizat. Jadi, hanya melalui Yesuslah kita manusia bisa diselamatkan. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita semua, Anda dan saya, sudah mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus? Kalau belum, bergegaslah. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan seorang pastor yang sangat terkenal meninggal.
Sesampai di pintu surga ia bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu berkata, pastor bisa masuk ke surga asalkan pastor bisa mendapatkan 100 poin dari seluruh perbuatan baik selama di dunia. Maksudnya? Tanya pastor itu. Pastor ceritakan saja semua kebaikan-kebaikan yang pernah pastor lakukan. Nanti saya akan memberikan poin. Oke, kata pastor itu. Saya adalah seorang imam yang baik. Kata malaikat itu, Anda mendapat 1 poin. Hah? Cuma 1 poin? Pastor itu heran. Lalu kata pastor itu lagi, saya mengadakan banyak sekali misa dan dihadiri oleh banyak umat. Kata malaikat itu bagus. Anda mendapat 1 poin lagi. 1 poin saja? Saya sudah 50 tahun menjadi imam dan saya menghidupi imamat saya dengan baik, kata pastor itu dengan tegang. Kata malaikat itu, selamat, Anda mendapat 1 poin lagi. Hah? Cuma 1 poin lagi, teriak pastor itu. Kalau begini caranya, aku hanya bisa masuk ke surga karena anugerah Allah. Dan akhirnya malaikat itu berkata, oke, silakan Anda masuk sekarang, pastor. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang baik di depan banyak orang itu lebih mudah daripada menjadi orang yang baik dimanapun dan kapanpun. Tetapi meskipun kita sudah berusaha menjadi baik luar dan dalam, ketika dilihat orang maupun saat tidak dilihat orang, semuanya itu tidak serta-merta menjamin kita untuk bisa masuk surga. Karena surga bukan hanya sekedar perhitungan untung rugi perbuatan baik saja, tetapi lebih mengarah kepada kasih yang lahir dari iman kita kepada Sang Pembebas kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristuslah yang nantinya akan membela kita di saat penghakiman terakhir. Iman kitalah yang menentukan kita akan hidup kekal bersama Bapa atau binasa selamanya di dalam bara api kekekalan. Segala perbuatan baik kita di dunia ini akan menolong kita untuk masuk surga kalau kita juga punya iman kepada Allah. Dan ingat, iman itu bukanlah rasa percaya dalam hati dan pikiran saja, tetapi nyata di dalam tindakan kasih. Bukan iman namanya jika ada tetangga susah tetapi kita tetap diam saja. Juga bukan iman namanya jika kita menolong sesama tanpa ada kasih Kristus di dalam hati dan hidup kita. Iman itu mempercayai, mempercayakan, dan terpercaya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maharahim, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa dan bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Semoga kami mengakui kesalahan kami dan memperoleh pengampunan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.